Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali sore hari ini kembali bersama dalam program acara Keluarga Sakinah. Dan sore hari ini Keluarga Sakinah edisi Kamis 20 Juli 2023 kita masih melanjutkan pembahasan di pekan lalu memulai hidup baru dengan penuh cinta. Nah, kali ini di bagian ketiga dan alhamdulillah kita telah bersama kembali Al Ustadz Dr. Furkan Mawardi di mana beliau juga merupakan pembimbing acara dalam program Keluarga Sakinah. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Sehat Ya. dan semangat tahun baru. Oh ya, 1 Muharram. Kayaknya ada semangat baru lagi nih ya di satu Muharram berapa sekarang nomor? 3 Muharram ya? 2 nih sekarang. 2 Muharram. Kemarin kan satu. Oh iya. Oh Wahjun gak libur kemarin ya? Nggak libur. Kemarin libur nggak? Oh, tidak libur Pak Ustadz. Kita ada kerjaan di lapangan. Oh gitu. Jadi lupa hari nih Pak Ustadz ya. Lupa hari libur ya? Lupa hari libur. Masya Nggak apa-apa, Allah. semangat kerja juga ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Baik, untuk sore hari ini kita masih melanjutkan di bagian ketiga ya. Untuk tema kita di Keluarga Sakinah, memulai hidup baru dengan penuh cinta. Baik. Untuk sebentar pendengar juga bisa bergabung di line telepon dan via SMS 0822 96090996 dan 0426232979. Anda juga boleh bergabung di Facebook RRI di alamat Facebook RRI spasi Mamujo. Dan langsung saja kami persilakan Pak Ustadz untuk pengantar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang masih baru ya. Suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah ya. Jadi kita ini bulannya bulan Hijriah baru ditemani sama Mbah Hijrah ya kan? Jadi Pas ya Pak Ustadz ya? pas ya. Jadi saya baru nulis ini kemungkinan tadi sudah mau selesai tapi ya terlalu banyak pasien di kampus ya. Di kampus kami juga makan pasien ya. Oh, pasien. Ya masih mahasiswa kan? Oh, oke, baik. Masih konsultasi. Pikir ada pasien apa gitu Pak Ustadz. Kalau kami itu di sana ya sama pimpinan, sama dosen, sama prodi. Banyak sekali pasienku ini. Ya istilah ya artinya mahasiswa yang konsul yang bermasalah. Yang tadi mestinya selesai tapi belum selesai. Semoga nanti nih bisa kelar tulisan saya mengenai hijrah ya. Jadi kalau saya buka tahun lalu itu tulisan saya 2 mengenai hijrah ya. Ini hijrah selalu bawa terus sih namanya ini ya. Pantas kemarin batuk-batuk nih Pak Ustadz. Kalau tahun lalu itu masih ada, itu bisa dilihat di media ya. Pertama hijrah insan yang dirindu. Itu tahun lalu ya, sama efek etos hijrah dan etos kerja ya. Itu bisa dibuka di Google juga ada. Nah, tahun ini yang tahun 1445 ini judulnya reaktualisasi hijrah dalam era kekinian. Nggak tahu nanti kalau masuk di redaktur apa berubah atau tidak, biasanya kan begitu. Kalau kita kirim tulisan kan kadang redaktur mengubah. Saya sudah mewajibkan diri untuk setiap momen itu harus ada tulisan ya. Kan tulisan itu akan memanjangkan kita punya umur ya. Kita sementara istirahat, orang membaca buku kita, tulisan kita tentu akan lebih menarik. Baik, pemirsa yang budiman, dua pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai masa-masa awal memasuki gerbang pernikahan ya. Kemudian pertemuan ketiga ini bagaimana kalau terjadi masalah. Jadi 2 pekan kemarin kita bahas tentang keindahan apa semua. Kemudian yang akan masuk ini adalah nanti
bagaimana kalau ada masalah. Hmm. Ya. Jadi 5 yang kita akan bahas, Pak Hijrah, dicatat 5 ya. Jadi kalau nggak selesai berarti part 4 besok. Ya, boleh. Saya sudah memulai dengan quotes hari ini Mhm. di mana di YouTube saya, di TikTok saya juga sudah, termasuk di status saya. Kalau Pak Hijrah sudah baca juga, ya. Kalau sudah dilihat berarti sudah. Jadi sekarang ini semua quotes saya harus banyak yang menikmati kayak gitu. Karena beberapa waktu yang lalu HP saya rusak, Mbak Hijrah. Oh, HP saya juga rusak, Pak Ustaz. Jadi tapi HP saya yang lama. Oh, oke. Yang lama yang tidak salah saya masih di Solo waktu itu 2016 atau 17. Jadi lumayan lama dia, 6 tahun dia. Oh, itu kemarin yang kalau di sini kita kemarin. Iya. Dia setia menemani saya dan sampai akhir hayatnya, ya. Dan saya ganti HP dan tentu dalam konteks teologi bahwa setiap barang yang kita miliki ada hisapnya. Ya. Jadi makin tinggi kita punya barang kan makin. Kalau kemarin HP saya nggak terlalu canggih, Oh iya. hisapnya di akhirat nggak terlalu banyak. Gitu. Baik. Kenapa nggak terlalu banyak update Iya. di anu? Karena ya Tidak bisa main sosial media. banyak mungkin. yang banyak. Artinya bisa cuma terbatas karena kan tiap tahun itu kan HP selalu terupdate. Ya. Sebentar. Nah dengan HP baru saya ini kan dengan harga yang juga lebih mahal dan tentu tadi hisapnya, maka saya harus menggunakan semua media yang bisa dilakukan sehingga ya ketika di akhirat dihisap ya bisa dia bertanggungjawabkan ya gitu. Kan ditanya itu. Wa ammalihim min aina tasabah wa fima anfaqah. Harta yang Allah berikan itu ditanya 2. Min aina tasabah Dari wa mana? fima anfaqah. Dari bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana menggunakannya. Jadi kalau HP-nya banyak bisa digunakan cuma dipakai saja foto-foto, Ya. tidak ada kebaikannya, tentu beda halnya. Makanya insya Allah saya ikhtiarkan itu untuk tiap hari quotes-nya, seperti para Supaya Ya. hisapnya. bertanggung jawab. Iya. Dan ilmunya kan jadi tanya. Iya. Wan ilmihi fi mafa, ilmunya itu dikemanakan? Kan 4 itu ditanya di akhirat itu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di akhirat sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan. Wa umrihi fima fa'al wa umrihi fima umurnya habis kemana, kemudian wa an ilmihi fima fa'ala wa umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala wa amali min aina tasawwa fima anfaqah wa an jismi fima ablah. Jadi ditanya umurnya, kemudian yang kedua adalah ilmunya dikemanakan, hartanya 2 pertanyaannya, dari mana dan kemana. Yang terakhir jasadnya, sehatnya itu habis untuk apa. Nah, sehatnya ini ngisi ke keluarga Sakinah setiap pekan gitu kan. Yeah. Ditanya juga itu. Nah, saya kira inilah mukadimahnya gitu. Yeah. Jadi terus permasalahan tiba apa yang harus kita lakukan? Kenapa tadi ke situ tadi? Karena quote saya hari ini sesuai dengan tema kita. Quote saya itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Keluarga bahagia terbangun bukan dibangun oleh pasangan yang sempurna, namun terbangun oleh pasangan yang saling menyempurnakan. Gitu. Jadi, apa yang perlu penting dilakukan ketika terjadi masalah? Artinya pasti ada masalah. Yeah. Tidak ada keluarga yang punya masalah. Kenapa setiap kita punya pasangan itu punya kekurangan? Apa yang perlu pertama dilakukan adalah musyawarah. Musyawarah. Ya. Wa syawirhum billati hi ahsan. Bermusyawarahlah
untuk memperoleh kebaikan. Musyawarah di sini adalah lebih kepada diskusi penuh dengan keterbukaan. Maksudnya apa, Mbak? Karena begini, terkadang orang karena menutup diri akhirnya jadi masalah. Ya. Jadi di awal-awal ini perlu memang ketika memang sesuatu tidak disenangi ngomong. Saya itu kalau Kamu seperti ini kok saya begini, tidak suka. saya tuh nggak cocok, nggak enak kuliah gitu. Iya. Jangan dipendam. Iya. Begitu. Meskipun kelihatan sepele, tapi kalau lama-lama jadi Bisa banyak. menimbulkan bosan kali ya. Jadi kalau lama sesuatu yang dipendam itu kan bisa menjadi penyakit. Ya. Gitu. Jadi perlu musyawarah. Jadi saya itu tidak suka Kak makan apa ini? Pedis. Yang pedis. Oh. Suami itu. Ya. Jadi supaya tidak tersinggung istrinya, kenapa ini suamiku setiap masak ikan bakar nggak pernah makan. Nah, gitu. Ya, tidak suka masak. Nah, suka. Oh, bukan ikan bakarnya, ternyata ada lomboknya. Ya. Nah gitu. Saya itu tidur Kak ngorok jadi perlu dipahami itu. Jadi kalau ngorok itu kan berarti perlu keterbukaan. Tidak suka saya orang ngorok itu. Nah ada musyawarah bagaimana begitu. Karena kebiasaanku ini, ya, kau harus terima saya, ya, terlanjur nih. Ini kalau nggak dimusyawarahkan, perlu cari. Oh kalau ngorok berarti ada penyakit, cari obatnya. Ya. Jadi terkadang sesuatu bermasalah tidak dimusyawarahkan. Apa yang diinginkan oleh istri perlu. Saya kalau mau liburan itu saya suka jalan-jalan ke sini. Bagaimana Pak? Ya, oh ya. Saya kalau liburan itu sering. Ya begini dulu atau saya belum menikah, saya sana begini. Tentu karena kita berdua ya butuh biaya. Mulai kira-kira mungkin kita sudah mulai bisa menabung. Tahapannya bagaimana? Gaji kita berapa gitu kan? Jadi berapa yang harus kita save untuk ini? Jadi termasuk kesukaan dan ketidaksukaan itu penting dimusyawarahkan. Tidak usah ditutupi karena apalagi yang perlu kita tutupi? Nah sama-sama gini. Jadi suami istri kan sudah kerahasiaannya bisa melebihi kerahasiaan dari orang tua karena orang tua itu kita ada hal-hal yang terbatas untuk kita. Suami istri itu tidak ada lagi di pemisah. Bahkan dengan orang tua, dengan saudara itu masih bisa ada larangan, suami istri sudah tidak ada. Jadi sampai kalau orang meninggal itu kan, ibu itu kan ketika meninggal, perempuan yang meninggal itu kan dia tidak boleh mandikan lelaki lain. Kecuali suaminya. Kecuali suaminya, meskipun anaknya juga tidak boleh. Begitu juga suami, dia nggak bisa dimandikan oleh lawan jenis, meskipun anaknya sendiri, kecuali istrinya. Gitu. Artinya demikian pun juga. Jadi ada batas-batas tertentu kita dengan saudara kandung, dengan bapak ibu itu tidak bisa saling melihat. Nah suami istri itu terbuka semuanya. Maka tidak perlu ada lagi dirahasiakan yang sifatnya menjadi masalah kecil dan mempunyai potensi untuk besar. Dan terkadang ini potensi ini akan bertambah masalah ketika itu tidak dilakukan dengan diskusi, musyawarah. Ketersinggungan, ini apalagi sekarang ini kan mudah orang baper, ya. Ya, jadi kalau istri suami baperan, wah itu berat itu, ya. Ini kalau tidak tersinggungan istilahnya saya. Ya, baper itu kan membawa perasaan, ketersinggungan. Dikit-dikit karena bercandain ternyata tersinggung gitu ya. Betul, ya. Karena candaan kita di luar belum tentu itu pas ketika kita bawa candaan ke pasangan. Nah, pasangan biasa yang tidak menerima sebaiknya dimusyawarahkan, jangan dipendam. Datang itu saya bilang, nanti kan, jengkel. Ngomel sendiri. Gitu. Jengkel kulit. Ya disampaikan, Bapak. Tidak enaknya kurasa kalau begitu, ya kan?
Padahal suaminya kira ini bercanda mi, ya. Tapi justru narasa suaminya, istrinya ini tidak enak sekali. Nah kalau dipendam begitu kan jadi penyakit, sakit hati, ya kan, dengki. Nah, itu bisa-bisa nanti muncul penyakit dengki, jengkel itu kan memunculkan banyak penyakitnya dan seterusnya. Sehingga nanti ketika dia memasak, ya kalau tidak keasinan ya kehambaran. Kenapa ya dibawa karena kebencian kayak gitu. Perasaan gak enak gitu lagi mau masak. Jadi. Betul. Akhirnya kan keasinan masakannya kenapa dibawa dengan kedengkian. Itu minta di bapaknya itu barang ngomong aja. Oh ternyata itu penyebabnya ya ibu-ibu kalau lagi keasinan. Oh berefek. Kayaknya lagi ngomel gitu ya. Ya. Pas mau masak. Karena ada kedengkian-kejengkelan. Nah kedengkian-kejengkelan itu akan bisa cair dengan dilakukan dengan komunikasi. Itu dengan keterbukaan. Ya. Tapi kalau pasangannya susah diajak untuk berbincang gitu. Dicari suasana, ya kan? Jangan pas suami baru pulang kerja, Pak saya mau bicara ini, duduk dulu. Jangan juga begitu, ya kan? Pak dulu aku tanyakan gini, ini ada kuliah begini, di Facebook kenapa ada begini? Itu jadi karakter suami itu nggak senang dinasehati, itu bawaan, ya, bawaan. Jadi ya. agak susah dong bos tadi ya. Cari suasana, ya kan? Jadi kalau kita mau belajar interaksi, suami itu, laki-laki itu dia lebih senang sebenarnya suasana nyantai, jangan diserius, nggak bisa nasihati. Kalau memang enggak ya dikirimi aja lewat WA-nya, ya. Jadi laki-laki itu kan bawaannya suka benda, dia lebih suka benda itu. Jadi makanya laki-laki itu dia sudah pegang HP itu dia sudah nyaman itu. Ya kan? Oh iya. Dan kadang marah kalau diganggu sama istrinya gitu. Jadi kalau disampaikan, kalau ahli parenting Ibu Aisyah mengatakan itu, jangan tanya sama suamimu, Pak saya cantik atau tidak. Jangan. Lebih baik foto selfie kirimkan ke HP-nya. Baru ngomong Pak cantik atau tidak ini. Baru dia senang itu. Kalau dibalas, kalau nggak dibalas Pak Ustadz? Kalau nggak dibalas? Ayo pasti dibalas itu. Ya. Kalau tidak dibalas, kirimkan lagi. Sampai dibalas ya. Jadi, baik. Maksudnya musyawarah itu penting ya. Ada komunikasi, terjalin keterbukaan antar masalah. Karena tidak ada masalah tidak terselesaikan dengan musyawarah. Nah, jadi pasangan baru ini wajib untuk membuat sebuah komitmen kapan kita berbicara mengenai rumah tangga. Ini perlu disepakati. Bapak kalau libur kita ngobrol tiap habis subuh misalnya. Pak saya luangkan waktu habis maghrib nanti ada hal-hal yang mau disampaikan ini. Misalnya menjelang Lebaran atau 2 hari sebelum Ramadan. Perlu diskusikan kita pulang kampung kemana. Ya kan? Kebetulan kan beda kampung bapaknya sama mamanya. Bapaknya orang tuanya laki-laki sama orang tuanya perempuan. Harus diskusikan itu. Jangan tiba-tiba pulang, Pak, Lebaran nanti harus ke rumahku, ya. Bapakku sudah menunggu. Ya. Bapaknya, enggak, bapak saja menunggu. Enggak, saya dulu, Pak. Ya. Oh, saya, Pak. Enggak, berkelahi begitu. Ya kan? Sudah pulang sendiri saja. Saya kampung sendiri, bapak pulang sendiri-sendiri. Ini repot ini. Masa sudah menikah pulang kampung sendiri. Ya. Kenapa gagalan di dalam bermusyawarah? Bermusyawarahkan. Jadi termasuk tadi penghasilan, hal-hal yang sifatnya misalnya mau ya dulu pengantin baru ya, mau beli misalnya kulkas, mau beli elektronik, itu perlu dimusyawarahkan. Ya, kira-kira dengan penghasilan kita yang per bulan begini, mampu nggak kita ini dengan beli begini? Mana kira-kira butuh mekikah? Gitu. Barang-barang seperti ini kita untuk dimiliki. Nah, jangan terkadang niat baik itu tidak cukup. Kalau tidak misalkan tersinggung, ini tadi beli lagi begini, belum pakai butuh. Apa itu kulkas? Nah, kita juga tidak banyak sekali makannya semua, apalagi banyak beli gitu lah seterusnya.
Nah, perlu dimusyawarahkan. Mesin cuci, televisi model apa, mereknya apa, besarnya seperti apa. Sangat nikmat ini ketika semua dimusyawarahkan. Jangan mentang-mentang suami pegang uang, ya kan? Semua mau dibeli atau sebaliknya. Mentang-mentang suami semua disetorkan uang sama istri disetorkan uang sama suami, semua apapun yang lewat depan rumah dibeli semua. Semua yang ada diskonnya di Shopee ya, beberapa semua, Pak ini diskon, Pak diskon. Biar apa diskon kalau tidak butuh. Butuh ya. Nah ini perlu juga hati-hati nih ya ibu muda ini ya, semuanya lah ya. Jangan terikat dengan diskon. Diskon itu strategi marketing ya gitu kan. Ini Pak, ini mumpung diskon ini Pak, pusing beli 2 dapat 1, beli 1 dapat 2 beli. Ya biar beli dapat 5 kalau tidak butuh jadi. Padahal diskonnya harga normal ya. Cuma dinaikkan saja harganya baru diturunkan gitu. Saya termasuk. Kalau saya pakai Pak ini ada diskon Pak, ini ada. Ya ada jadi rumah. Ya ada bentuk jadi rumah, ya kan? Pak ini mumpung ini Pak cocok ini ya alhamdulillah saya masih sehat juga. Saya biasanya beli diskon yang kue-kue gitu Pak. Oh, jadi artinya begini. Jangan sampai kita terjebak yang begitu. Jadi itu kan konsumtif. Ya. Konsumtif. Dan masuk dalam kualitas. Jadi kita kan harus memiliki sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jangan karena diskon ingin. Sebenarnya tidak butuh. Mari lagi pas butuh diskon. Itu yang rezeki itu rezeki anak soleh itu. Ya. Nah, apapun yang dalam rumah tangga ini sangat riskan untuk orang tersinggung. Kenapa? Namanya orang baru. Suami istri baru kan sangat besar potensi untuk bisa tersinggung. Nah, ketersinggungan, ketidaknyamanan dan tidak nyaman perasaan itu bisa cair dengan adanya komunikasi dan musyawarah. Dan ini tidak boleh dikatakan suami sebagai sok pemimpin, sok raja menempatkan istri harus ikut apa mau saya. Oh enggak. Tidak seperti itu. Nabi itu termasuk yang sering musyawarah dengan istrinya. Ya, Nabi ketika punya istri dan istrinya banyak itu dimusyawarahkan malam pertama di sini melakukan. Dengan Aisyah itu sering banyak bermusyawarah, diskusi, sehingga ya semua yang sifatnya bermasalah itu bisa cair. Gitu. Nah inilah yang kita rindukan di dalam rumah tangga. Ada komunikasi yang intensif ya dari suami mau istri dan ada keinginan dua-duanya ya yang untuk bisa membuka diri. Jadi semoga yang mendengar ini ya. Jadi ada keinginan, jangan ego ya. Ego itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya akan menambah masalah. Nah, kalau ada pasangan Pak Ustadz, sebutlah kan suami juga sebagai panutan dalam keluarga ya. Kemudian dalam hal berdiskusi ingin membeli barang misalkan harus diskusi dulu. Tapi pada akhirnya diskusi itu hanya menghasilkan bahwa keputusannya harus mengikuti suami gitu. Apakah itu termasuk diskusi namanya? Pokoknya. Jadi inilah pentingnya kita kajian sore hari ini. Ya. Jadi ego suami pokoknya itu tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku. Anda jadi pokoknya saya, pokoknya mau bagi. Kau tidak begini, harus begini. Nah inilah yang menjadi pemicu awal rapuhnya dalam bahtera rumah tangga. Rapuhnya benteng pertahanan rumah tangga itu ketika adanya keangkuhan, adanya kesombongan, adanya ketidakadilan, adanya penindasan. Ini kan menindas seperti. Ya. Ingat, kita ini kan rumah tangga, rumah yang terbangun dengan bersama, ya. Bukan rumah suami ya? Bukan rumah suami, rumah bersama ya. Rumah yang ada penopangnya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Nah dibangun ini tidak akan bisa berjalan, rumah ini tidak akan bisa terbangun ketika masing-masing hanya merasakan ego. Saya yang paling atas, saya atap. Kalau tidak saya melindungi maka roboh, kena hujan, kena matahari. Iya, betul. Nah bilangi tiang, tidak bisa aku berdiri itu kalau tidak ada kat saya. Maka harus saling bersinergi. Ya, jadi bahtera kan begitu melewati kapal lautan itu kan begitu. Tidak boleh saya yang pegang ini, ya kan? Kalau anak buah kapal harus anak buah kapal dibawa yang pegang mesin, matikan mesin atau bocorkan ya. Nggak bisa jalan kapalnya.
Jadi semua harus bersinergi, dilakukan dengan musyawarah. Dan saya yakin semua aspek kehidupan, apakah di pemerintahan, apakah di kantor, apakah di perusahaan, pemimpin yang jarang berkomunikasi, jarang bermusyawarah, mengajak musyawarah anggotanya, itu pertanda perusahaan itu tidak akan sehat. Ya. Saya yakin di RRI juga ini akan sering ada meeting kan bersama pemimpin, ya, mengevaluasi tupoksi kerjanya, ya, bagaimana siarannya, penyiarannya, narasumbernya. Ini adalah bagian-bagian dalam kehidupan di luar rumah tangga yang memang selalu harus ada, apalagi di rumah tangga yang setiap hari kita berjumpa dan sangat besar peluang untuk terjadi gesekan dan ketersinggungan, dan ini bisa terjawab dengan adanya musyawarah, komunikasi dan keterbukaan untuk saling membuka diri, menerima masukan, termasuk menerima nasihat, termasuk menerima kritik. Ya. Suami istri harus berani untuk terbuka menerima kritikan. Ya. Jadi saya terbuka, Adinda, kalau memang ada hal yang tidak nyaman. Ya Pak, begini Pak Di, begini Mas, Dinda, Kanda kan. Mohon maaf sekali Di, itu kalau kita kentu usahakan yang besar Di tidak enak sekali aku dengar. Itu kan penting, ya kan? Ini kok tidak komunikasikan dengan maaf Dinda Di, enak sekali makanan tapi kurasa kalau saya makan itu kenapa selalu kayaknya kebanyakan asinnya. Padahal bagi istri cocok mie pasmi. Tapi ternyata suami ini asam urat kayak gitu. Nggak cocok dan seterusnya. Nah ini penting. Jangan asam urat, hantam terus sayurnya sayur apa? Bayam terus. Kacang-kacangan. Wah, ini mau bunuh suaminya. Tapi istri kan tidak tahu bahwa istri saya misalnya apa? Dia punya penyakit. Nah ini semua perlu dikomunikasikan. Apalagi ketika ta'aruf awal sebelum menikah belum mau mengetahui penyakitnya. Setelahnya ini penting sekali untuk diajak bermusyawarah keterbukaan. Baik pemirsa yang budiman, ini yang pertama ya. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita untuk berani untuk bermusyawarah ya. Wasyawirhum billati hiya ahsan, bermusyawarah untuk memperoleh kebaikan. Di Al-Quran itu ada ayat Asy-Syu'ara ya, khusus surah tentang musyawarah. Kemudian yang kedua, memulai terlebih dahulu. Ya. Jadi berbuat baik dalam rumah tangga itu ketika awal pernikahan, jangan menunggu untuk dikasihi, tapi dahulukan diri untuk mengasihi. Jangan mengharap untuk memberi. Jangan mengharap untuk diberi. Tetapi berusahalah untuk yang memulai untuk memberi. Jangan menunggu dibantu, ya. Tapi berusahalah untuk membantu. Suami jangan menunggu akan dibantu sama istri, jangan. Sebaliknya, berusahalah untuk membantu pekerjaan istri. Yakinlah nanti istri dengan senang hati membantu juga pekerjaan suami. Jadi memulai yang terlebih dahulu. Jadi mengasihi, jangan mengharap untuk dikasihi, tapi dahululah memberi kasih. Ya. Jangan mengharap selalu mau diperhatikan, tetapi usahalah untuk terlebih dahulu mengasihi, memberi perhatian. Nah, problem banyak kita di awal pernikahan ini, terjadi di awal pernikahan itu, selalu merasa dia menunggu untuk dikasihi, menunggu diperhatikan, menunggu untuk dimanjakan, menunggu untuk dibantu. Ya, pokoknya semua dia mengharap ketika saya sudah menikah ini, nyaman mak ini, ya, semua keinginanku terpenuhi. Tidak begitu. Jadi menikah itu bukan diberi sebanyak-banyaknya, diperhatikan sebanyak-banyaknya. Dibalik, jadi orang menikah itu adalah bagaimana memikirkan kepada pasangan untuk memberikan sebanyak-banyaknya, memperhatikan sebanyak-banyaknya, ya, mengasihi sebanyak-banyaknya. Dan yakinlah ketika hal ini dilakukan, maka
segala proses-proses yang sifatnya tadi kebaikan yang kita lakukan itu dengan sendirinya akan kembali kepada kita. Kita mengasihi istri, istri itu kan senang akan mengasihi juga. Suami yang suka membantu pekerjaan istri, yakinlah istri akan memberikan bantu juga dengan penuh kerelaan. Istri yang suka suami yang suka memberikan perhatian kepada istrinya, maka istri pun akan juga dengan kebalikan juga akan memberikan perhatian lebih. Namun ketika suami tidak ada pernah memperhatikan istri, yakinlah juga istri tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi hukum kasih mengasihi itu adalah memulai. Berani memulai terlebih dahulu, bukan menunggu. Nah, kita kan terkadang memakan jaim, memasang jaim. Jaga image. Jaga image. Saya pian dianu sama istriku nanti ini, saya pian diadeni apa semua. Yeah. Istri juga yang satunya mengharap begitu. Akhirnya apa? Semuanya mengharap. Saling berharap. Saling mengharap. Akhirnya apa? Buntu dingin, tidak ada. Akhirnya ketersinggungan. Itu tidak pernah. Memang suami tidak pernah perhatian. Ya kok ya juga tidak pernah. Jadi di dalam rumah tangga itu ya yang ada cuma benar dan salah. Nah kalau semua saling menyalahkan bagaimana? Kapan benarnya? Gitu. Kok ya tidak pernah kok juga tidak pernah. Tengkar menjadinya. Mentong ini lapor itu suamiku itu gini tidak pernah kasih masa dia selalu pergi tidak pernah bawa apa-apa semua kan. Ya kok ya kalau pulang tidak pernah tuh mau minum-minum enggak pernah dibikin kantin, enggak bikin apa, datang saja rumah kita datang apa semua. Ya suami datang pulang rumah enggak pernah bawa oleh-oleh. Bagaimana mau istri? Jadi suami ketika pulang ya bawalah hadiah, gitu kan. Perhatikan. Istri ya suami datang, buatkanlah minuman. Jadi kalau semua saling memberi, yakinlah berat dia rasa pasangan itu. Istri yang suka sering melayani suami, yakinlah berat suami itu kalau tidak juga memberikan pelayanan. Begitupun sebaliknya. Istri yang sering memberikan pelayanan akan terasa berat bahkan berdosa seorang suami ketika tidak memberikan pelayanan yang terbaik pula kepada istrinya. Ketika servisnya suami baik, yakinlah servisnya istri akan lebih baik. Nah, siapa yang memulai, semuanya berlomba untuk memulai. Tadinya Pak Ustadz bahwa mulailah terlebih dahulu dan jangan mengharapkan untuk diberi. Jangan menunggu. Jangan menunggu untuk diberi. Jadi mulai terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan di salah satu pihak ini sudah memulai yang satunya, tapi yang satunya karena keenakan gitu selalu dilayani dengan baik. Kemudian dia merasa kayak udah kayak gini aja. Soalnya kan yang satunya nyaman memberikan. Jadi yang satunya merasa nyaman juga untuk diam saja gitu Pak Ustadz. Dua jawabannya. Pertama, tambahi terus perhatiannya. Totalitas. Yang kedua, fitrahnya. Orang yang sudah diberi itu, dia akan memberikan juga balasan. Jadi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali balasannya dengan kebaikan pula. Jadi, terus sudah diberikan, berarti masih kurang. 20 tambahin 30, 40. Dan jangan lupa ada unsur doa di situ. Doanya istri itu mustajabah. Doanya suami kepada istri itu mustajab. Doanya istri mustajabah. Nah, kalau bersangkut paut dengan jangan mengharapkan atau jangan menunggu untuk diberi tadi, mulailah terlebih dahulu gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau wanita atau perempuan nih fitrahnya saya pikir adalah ketika dia memberikan dia mengharapkan gitu Pak Ustadz. Jadi begini, pasangan itu ketika sudah dia diberi, dia akan berusaha juga untuk membalas. Apa? Dengan cara apa? Ya istri mungkin tidak memberi dengan harta ya, karena dia bukan pekerja, misalnya ya dia rumah tangga. Tapi yakinlah dia akan memberikan perhatian lebih kepada suami. Dia akan mungkin lebih sayang, ya. Mungkin kebutuhannya suami akan lebih diperhatikan ya, mengenai pakaiannya, mengenai kebutuhannya, makan minumnya, ya kan, servis yang lainnya, ya kan. Itu yakinlah, secara fitrawi itu akan membawa. Nah pertengkaran itu Pak, ini fakta. Ya. Ini pertengkaran kebanyakan itu kan karena tadi semua saling menunggu, semua saling jaim, menjaga diri, ya kan, menjaga image, ya kan. Tidak ada yang mau memulai, tidak ada yang mau mendahului. Semuanya mau menunggu. Nah ketika tidak dapat sedikit, mulai ngomel, menuntut. Inilah kalau jadi menuntut pasangan untuk selalu memberi itulah yang menjadi awal mula
pertengkaran rumah tangga. Jadi memulai menuntut pasangan untuk memberi lebih itu mulai awal. Ini dibalik logikanya. Adalah kita yang menuntut diri untuk terus memberikan terbaik untuk pasangan. Ya, satu nggak cukup, tambahi lagi ya. Karena memang pada dasarnya menikah itu bukan untuk menuntut kebaikan dari pasangan, bukan menuntut kebahagiaan dari pasangan, tetapi menikah esensinya adalah bagaimana mengusahakan diri untuk memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk pasangan. Tadi ini kembali ke poin pertama tadi Pak Ustadz, ini Yep. soal keterbukaan gitu ya, saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah kalau misalkan ini biasanya pengantin baru nih banyak yang seperti ini Pak Ustadz, ketika ada masalah sedikit-sedikit ke orang tua gitu. Dan akhirnya orang tua juga istilahnya ikut dalam musyawarah tersebut. Dan itu seperti apa pandangannya Pak Ustadz? Baik, nanti kita akan bahas beberapa pertemuan berikutnya. Jadi begini, tapi nggak apa kita bahas, jawab di sini. Jadi inilah pentingnya ilmu keluarga. Penting nanti suami dan istri ketika nanti perlu memilah mana masalah yang cukup Penting, urgent. Cukup di dalam otonomi keluarga, lingkup Pasangan, ya. pasangan yang menyelesaikan. Tidak semua masalah harus dibicarakan melibatkan orang tua, ya. Tidak semuanya masalah harus melibatkan orang lain, ya. Ada memang yang perlu orang tua keluarga turun, tapi itu ketika sudah dalam bahasa medisnya itu dia sudah kalau sudah gawat darurat, gitu. Jadi kalau sudah medisnya gawat darurat baru melibatkan. Tapi kalau cuma masalah-masalah sepele jangan selalu melibatkan, ya. Karena biasanya dan yakinlah ketika orang lain terlibat biasanya dan seringnya itu masalahnya nggak selesai, justru bertambah yang tadinya kecil. Jadi perlu nanti dipilah para laki-laki, para suami maupun istri ketika ada masalah memilah mana yang pantas menjadi konsumsi di luar, mana yang tidak. Dan itu terjadi banyak, ya kan? Masalah sedikit diumbar keluar, curhat kepada orang yang tidak tepat, ya kan? Akhirnya tempat curhatannya itu jadi tempat teman selingkuhnya, gitu kan? Diupload di Facebook, curahan hati di Facebook. Akhirnya ada yang masuk, mentong itu suamimu dari dulu memang begitu. Sudah makin jengkel, tidak selesai masalah. Padahal kan kita menginginkan ketika ada masalah itu selesai. Jadi keluarga yang baik itu ada masalah selesai, ada masalah selesai. Dia ada masalah, tidak selesai bertambah lagi masalah. Yakinlah selama kita hidup berkeluarga masalah itu selalu ada. Di situ butuhkan keilmuan, kecerdasan untuk menyelesaikan. How to solve problem itu problem, kayak gitu kan bahasa Pegadaian. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Jangan mau menyelesaikan masalah dengan mau menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Tidak ada solusi. Ya salah satunya itu. Ada masalah keluarga yang seharusnya diselesaikan berdua melibatkan orang ketiga. Itu namanya menyelesaikan masalah tanpa solusi atau menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Jadi perlu ada selalu memulai terlebih dahulu. Jadi memulai menyayangi istri. Kok saya tidak pernah dicium? Jangan menunggu dicium. Anda yang memulai dicium istri. Jarang mau nggak pernah kasih cium tanganku. Mulai, kau yang memulai jabat tangan dengan istrimu, cium ke dia. Akan dengan sendirinya itu dia akan mencium kau begitu. Jadi ini kan hal-hal yang terkadang kaku di rumah tangga kita. Ya kan? Nggak pernah panggil sayang. Jangan kau tunggu kau panggil sayang. Kau yang memulai, ya kan? Tidak ada dalil bahwa yang harus mulai panggil sayang itu istri dulu atau suami dulu, enggak. Pertanyaannya adalah siapa yang mau membangun rumah tangga yang penuh kenyamanan ini. Kan ketika istri nyaman kan suami juga tenang. Suami tenang kan istri yang nyaman. Ya ketika Anda merasa dipanggil sayang, ya memulai sayang. Panggil lagi istri. Ikut tuh. Sudah. Kok kutus Yustan? Misalnya kan tidak sedikit begitu ya. Iya, iya benar. Fisiknya. Itu kadang gendut gitu ya.
fisiknya istrinya misalnya hitam, Iya. panggillah bolong apa semua kan. Jadi ini tentu ketidaknyamanan untuk pasangan. Nah, kan ada kalimat-kalimat yang lebih indah. Bukankah Rasulullah panutan kita? Kita kan ini mengatakan Nabi panutan, hanya dikatakan Nabi panutan itu hanya Lewat lisan. lipstick aja, ya kan? Kan sempat saya tulis itu di tahun lalu ya. Jadi spirit Maulid dalam menangkal perceraian. Iya. Saya kan kritik itu. Kita Maulidnya kan luar biasa, Iya. ya. Menyambut Maulid mulai tingkat RT sampai istana negara Iya. orang Maulid semua. Bahkan diperlombakan salawatnya. Oke lah dengan berbagai rebananya, ya. Ada pawainya, ada belum lagi yang telurnya baku lempar apa semua. Kita terjebak di dalam di dalam Formalitas. seremonial Maulid. Seremonial. Tapi kita kontras kenapa sunnah Rasulullah yang sangat mulia yakni nikah tapi tinggi perceraiannya. Ini kan apa namanya nih? Berbanding terbalik. Iya, ya? berbanding kontras, artinya kita mengatakan cinta Nabi, mengagungkan Nabi, salawatannya digemakan di mana-mana, ya. Bahkan cinta salawat itu kan dengan berbagai versinya. Tetapi sunnah yang begitu mulia yang dicontohkan Rasulullah, jangan kau sampai cerai kan, harusnya kasih sayang kepada istri. Justru itu dihinakan, terhinakan. Kenapa? Bukankah dengan cerai itu berarti ya kita tidak bertanggung jawab. tidak menjalankan sunnah Nabi? Ya kan? Kenapa cerai? Ternyata apa? Istri disakiti, suami dikata-katai, tidak ada kasih sayang dalam rumah tangga. Bukankah kasih sayang rumah tangga itu contoh Rasulullah? Memanggil pasangan dengan panggilan yang buruk. Bukankah Nabi memanggil istrinya penuh dengan kasih sayang? Istrinya yang Aisyah dipanggil dengan Humairah itu kan? Kenapa kita tidak panggil istri kita dengan sang bidadari dunia gitu kan? Iya. Saya ada guru dipanggilnya Hani gitu. My Hani. Iya, My Hani. Bahkan umurnya mungkin sudah jelang 50 masih panggil Hani, My Hani gitu. Jadi My Beloved itu kan. Namanya di Facebook namanya di WA harus jelas, harus yang indah namanya. Ya, sayangku, istriku, ya. Mamanya Yanu. Belahan hatiku itu kan. Ya, bidadariku. Biasanya mamanya anaknya yang ditaruh di dalam kontaknya. Ini ya baik masih begitu. Kalau yang dipasang yang aneh-aneh itu kan Silotong. Silotong. Mama Akala, Mak Lampir. Wah ini kan Mak Lampir. Aja. Jadi debt collector. Debt collector tiap minggu nagih ya maksudnya. Ini kan sudah sangat jauh, ya kan? Wallpapernya Rasulullah ya Muhammad SAW, salawatnya kan, panggilannya salawat. Tapi dengan pasangannya, dengan istri, dengan suaminya, lakutu itu kan maluta gitu kan. Iya. Ini kan kok itu yang saya kritik di tulisan saya gitu. Iya. Nah bagi saya, sementara kan ini kalau kita mau lihat Rasulullah itu kan luar biasa. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang meninggalkan sunnahku, falaysa minni, dia bukan umatku, bukan golonganku, ya kan. Sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang terbaik dan penuh kasih sayang kepada istrinya. Kan sebaik-baik perempuan adalah yang penuh cinta dan kasih kepada suaminya. Sebaik-baik Pak, artinya seluruh laki itu yang terbaik adalah yang punya kasih sayang dan cinta kepada istri. Luar biasa. Ini Nabi, dan kata Nabi, saya adalah laki-laki yang paling baik kepada istri-istriku. Gitu. Nah artinya apa? Ketika kita tidak baik istri, berarti seburuk-buruknya laki-laki. Kan pemahaman terbaiknya, istilahnya kaidah fikihnya kan mahfun mukhalafahnya kan, pemahaman terbaiknya ketika ada laki-laki tidak baik kepada istri, kepada perempuan, berarti dia lah seburuk-buruknya laki-laki kan begitu. Nah ini kalau dengan pasangan tidak pernah akur, dia dengan istri tidak pernah nyaman, di rumah tidak pernah merasa tenang, ini ada masalah. Ingat cita-cita luhur orang menikah itu memperoleh kebahagiaan. Jadi ketika ada orang menikah tidak bahagia, berarti itu ada masalah dalam menempuh pernikahan itu. Bukankah istilah mawaddah warahmah sakinah itu hanya dalam pernikahan? Mawaddah warahmah sakinah itu kan hanya dalam konteks nikah. Dan nikah sakinah itu akan diperoleh sama suami dan istri dan keluarga.
Jadi ketika ada orang tidak memperoleh sakinah rumah tangga, ada masalah dalam rumah tangganya. Bukankah Nabi mengatakan surga itu di dunia ada? Siapa itu? Surga di rumah tangga. Tidak ada pengistilahan surga Nabi mengatakan kecuali di rumah tangga. Beliau pernah mengatakan bustanul jannah. Tamannya surga itu ada di majelis ilmu. Tapi surga, bagikan surga itu rumah tangga. Baiti jannati. Ya, betul. Ya, rumah tanggaku begitu nikmatnya sudah seakan-akan Berada di surga. Surgaku gitu. Artinya sebaliknya. Ketika ada rumah tangga tidak bahagia berarti neraka di situ. Ya, betul. Kan begitu ya. Iya. Ya inilah pentingnya. Ya. Meskipun banyak ujian, ya bukan berarti tidak bahagia gitu Ustaz ya. Jadi bagi orang yang memahami esensi substansi menikah, ujian itu bagian dari bunga-bunga dalam kehidupan. Ya kan? Ada warna-warni. Bunga kok cuma satu warna kan tidak nikmat. Dia akan berwarna, akan jadi terasa nikmat kayak gitu. Pelangi itu tidak nyaman ketika cuma satu warna, satu kuning. Pelangi itu kan indahnya ketika dia berwarna, gitu. Kalau ujian jadi taman di surga itu kan indah ketika banyak bunga yang berwarna. Iya. Kalau ujian jadi garamnya asin gitu, enak juga kalau pakai apa untuk masak gitu, jadi enak gitu ya Ustaz. Iya betul. Kalimat-kalimat begitu yang harus membahagiakan, ya kan. Makanan tidak akan nikmat ketika manis semuanya, ya kan. Akan terasa indah ketika ada asin dan asamnya. Tinggal bagaimana meramu makanan ini, kapan dia asin dan kapan dia asam dan kapan dia manis. Ketika semua makanan itu akan terasa nikmat semuanya. Baik Pak Ustadz, tanpa terasa kita berada di akhir acara kita sore ini. Iya, nampaknya memang agak terkendala dengan jaringan ya sore hari ini. Sehingga kemudian pertanyaan nampaknya belum masuk ini Pak Ustadz. Tapi tidak mengapa, mungkin kita bisa akomodir ya untuk minggu depan ya. Oke, bisa. Iya. Kita baru bahas 2 ya. Iya, tahap tahap ketiga, tahap 4 berikutnya. Ya masih kita memasuki rumah tangga penuh cinta, part keempat berarti. Iya, baik. Tadi sudah bergabung juga tapi belum menyampaikan pertanyaan. Tadi teman kita ada Hasaruddin dan juga Nuri. Beberapa yang lainnya juga telah bergabung. Dan untuk pertanyaannya mungkin kita akan sampaikan di minggu depan. Apabila mungkin ini terkendala jaringannya. Pak Ustadz silahkan untuk penutup kita sore hari ini. Baik. Seperti yang kita bahas tadi bersama bahwa rumah tangga tidak ada yang tidak memiliki masalah, gitu kan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana mencari solusinya. Nah, inilah penting kita musyawarahkan, penting kita menyadari diri bahwa semua yang ada masalah Allah berikan, itu semua ada jalannya, ada solusinya semua. Tinggal mau nggak kita belajar, ada nggak keinginan untuk memahami masalah dan bagaimana mencari solusinya. Dan itulah saya kira cara yang terbaik. Dengan duduk bersama di majelis kita ini, majelis keluarga sakinah ini, bagian dari ikhtiar kita untuk menjawab setiap permasalahan dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sore hari ini telah bersama kami di bagian ketiga, memulai hidup baru dengan penuh cinta. Al Ustadz Dr. Furkan Mawardi telah bersama kita sore hari ini dan saya Hijrah